Musa dan sapi penuntun. Musa, anak laki-laki berusia 12 tahun, hidup di sebuah desa yang sederhana di kaki gunung. Setiap pagi, saat matahari mulai memancarkan sinarnya yang lembut, Musa bangun dengan penuh semangat. Di rumahnya yang kecil, dapur tradisional itu selalu dipenuhi dengan aroma roti yang baru dipanggang. Musa berdiri di tengah dapur yang hangat, di mana sinar matahari yang lembut menembus jendela kayu yang berlapis kabut pagi. Dia memegang sekeranjang roti yang baru dipanggang dan sekantung susu segar. Pakaian yang dikenakannya adalah tunik yang sudah usang, warnanya coklat pudar dengan sedikit bekas tanah dari peternakan. Sepatu botnya terlihat sudah sangat usang, tetapi itu cukup untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ayah Musa, seorang pria yang lebih tua dan berotot karena bertahun-tahun bekerja di ladang, tampak dari luar rumah, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang penuh perhatian. Dia memberi petunjuk pada Musa agar hati-hati di perjalanan hari ini, karena cuaca yang tidak bisa diprediksi di pegunungan. Musa melangkah keluar dari rumah, tangan memegang roti dan susu yang dibawanya, menyusuri halaman kecil yang dikelilingi oleh tanaman hijau. Pagi itu terasa segar, dengan udara yang sejuk dan langit yang cerah. Di kejauhan, padang rumput luas membentang di bawah bukit, menjadi tempat yang dia kunjungi setiap hari untuk menggembala sapi-sapi milik keluarganya. Di luar dunia terasa tenang, sebuah rumah kayu sederhana dengan atap jerami di sebelahnya, dengan tanaman merambat yang tumbuh di sepanjang dinding. Seiring dengan langkah-langkahnya menuju padang rumput, burung-burung terbang tinggi di langit biru yang cerah, sementara beberapa bunga liar bermekaran di sepanjang jalan yang dilalui Musa. Setibanya di padang rumput, Musa melangkah lebih jauh ke tengah ladang, di mana sapi-sapi lainnya merumput dengan tenang. Di tengah gerombolan itu, ada satu sapi yang selalu dekat dengannya. Bima, sapi besar berwarna hitam dengan bercak putih di kakinya. Bima bukan hanya sapi biasa, melainkan sahabat sejati yang selalu setia menemani Musa sejak kecil. Musa berjalan mendekat dan mengelus tubuh Bima yang besar. Sapi itu menundukkan kepalanya, seolah merespon belayan hangat dari Musa. Wajah Musa tersenyum lebar, dan mata Bima yang tenang menatapnya dengan penuh pengertian. "Saatnya untuk berjalan, Bima," kata Musa dengan senyum. Bima mengangguk, atau setidaknya terlihat seperti itu saat mereka mulai melangkah bersama, diiringi oleh sapi-sapi lainnya yang mengikuti dengan patuh. Namun tak lama setelah mereka mulai berjalan lebih jauh ke dalam padang rumput, langit mendung perlahan mulai gelap. Awan hitam yang menggulung menutupi langit biru yang semula cerah. Angin yang semula sepoi-sepoi kini mulai bertiup kencang, menggerakkan dedaunan di pohon-pohon besar yang ada di sekitar padang rumput. Musa mempercepat langkahnya, tetapi dia tetap merasa tenang hingga angin semakin kencang dan hujan mulai turun dengan deras. Dia melihat Bima yang tetap berjalan tenang di sampingnya, seolah tidak terpengaruh oleh cuaca buruk yang semakin mendekat. Dalam hati Musa merasa cemas. Dengan badai yang datang begitu cepat, dia tahu dia harus membawa sapi-sapi kembali ke desa. "Ayo Bima!" teriaknya mencoba memanggil sapi-sapi lainnya yang mulai panik. Tetapi di tengah kegelisahan itu, Bima tetap melangkah dengan tenang ke arah yang berbeda, menuju hutan yang lebih dalam. Kenapa Bima berjalan ke arah sana? Pikir Musa, kebingungan. Tetapi meskipun ragu, dia memutuskan untuk mengikuti langkah Bima. Bima membawa Musa lebih dalam ke dalam hutan yang gelap. Angin semakin kencang dan hujan makin deras, menyelimuti tanah dengan air yang membanjiri jalan mereka. Namun, Bima terus berjalan dengan tenang, sementara Musa yang semula merasa cemas, mulai merasa sedikit lebih tenang dengan setiap langkah sapi itu. Di tengah hutan yang lebat, mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Bima berhenti di depan gua itu, seolah menunjukkan jalan kepada Musa. Musa yang masih ragu, akhirnya mengikutinya ke dalam gua, merasa lega karena akhirnya mereka menemukan perlindungan dari badai yang semakin parah. Di dalam gua, suasana terasa damai meski badai di luar masih mengguncang. Musa duduk di lantai gua yang berbatu, memandang Bima yang berdiri dengan tenang di dekat pintu gua. Di luar, hujan terus turun deras, tetapi di dalam gua, mereka merasa aman dan terlindungi. Musa menatap Bima, menyadari betapa bijaksana dan tenangnya sapi tersebut dalam menghadapi cuaca buruk. "Terima kasih Bima," bisiknya dengan penuh rasa syukur. Ketika badai akhirnya mulai mereda, langit mulai terang kembali. Awan hitam yang menyelimuti langit perlahan terbuka, memberi ruang bagi sinar matahari untuk kembali menyinari dunia. Musa dan Bima keluar dari gua, dan mereka melihat dunia luar yang mulai pulih, dengan padang rumput yang kini tampak lebih damai. Musa tersenyum penuh rasa syukur. Bersama Bima,
mereka kembali ke desa, meninggalkan hutan yang sebelumnya penuh dengan ketegangan. Sesampainya di desa, warga menyambut mereka dengan hangat. Mereka merasa lega karena badai yang melanda desa akhirnya mereda. Musa tersenyum rendah hati, berterima kasih atas keberanian dan ketenangan yang diberikan oleh Bima, yang menjadi sahabat setia yang tak tergantikan. Saat mereka berjalan kembali ke rumah, Musa menyadari pelajaran penting tentang ketenangan dan kepercayaan dalam menghadapi badai kehidupan. Dengan Bima di sampingnya, Musa belajar bahwa terkadang kita hanya perlu tetap tenang, mengikuti langkah-langkah kecil penuh ketenangan untuk menemukan jalan keluar dari setiap badai. Pelajaran moral, dalam kehidupan, terkadang badai datang tanpa peringatan. Tetapi dengan ketenangan, keberanian, dan kepercayaan pada teman sejati, kita bisa melewati segala rintangan dan menemukan kedamaian. Seperti Bima yang tetap tenang di tengah badai, kita juga bisa menemukan jalan yang benar jika kita percaya pada diri kita sendiri dan teman sejati yang ada di sisi kita.